Dan darah Ahlong yang mulai terbakar. Hal itu juga membuat sosok Ahlong bersatu dengan api. "Sekarang, rasakanlah api kemarahanku!" Dan Ahlong pun lalu meledakkan Ahjin menggunakan ledakan apinya yang sangat kuat. Di sisi lain, ternyata ada petinggi Skynet yang tengah menyaksikan pertarungannya Ahlong. Dirinya yang melihat Ahjin telah dikalahkan oleh Ahlong. Ia pun lalu memerintah seseorang di sampingnya yang memiliki julukan sebagai Sword King untuk turun tangan menghadapinya. Setelah Ahlong mengerahkan kekuatannya sampai membuat darahnya terbakar, hal itu ternyata telah membuat kerusakan pada tubuhnya sendiri. Xinyu yang memiliki kemampuan es pun lalu mencoba mendinginkan tubuhnya Ahlong. Efek obat-obatan pada tubuh Xinyu ternyata perlahan-lahan sudah mulai menghilang. Jadi dirinya kini sudah mulai bisa menggunakan kemampuannya. Dan Ahlong pun yang tubuhnya juga semakin pulih dikarenakan bantuannya Xinyu. Dirinya pun lalu berterima kasih pada Xinyu. Namun menurut Xinyu, yang berterima kasih seharusnya adalah dirinya, dikarenakan dirinya lah Ahlong saat ini harus mengalami kesulitan. Dan Ahlong pun lalu hanya mengatakan bahwa dirinya hanyalah melakukan apa yang menurutnya benar. Dan setelah memakai pita rambut yang diberikan Xinyu, mereka pun lalu bergegas pergi dari tempat itu dikarenakan pasukan dari Skynet dipastikan akan segera datang. "Kakak Long, mengapa kamu meresikokan dirimu sendiri hanya untuk menolongku?" "Ini karena Skynet sudah mulai beraksi. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, aku benar-benar tak akan memiliki muka di hadapannya Duan Fei. Aku benar-benar sangat bersyukur. Di saat kita bertemu kakakku, kami pasti akan berterima kasih padamu dengan lebih baik lagi." "Baiklah, hal itu bisa kita bicarakan nanti. Setelah kita melewati pintu itu, kita akan berhasil." Kini di hadapan mereka ada sebuah pintu besi. Ahlong yang lalu mendekati pintu tersebut untuk membukanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menembus dari balik pintu yang juga menembus tubuhnya Ahlong. Ternyata itu adalah sebuah pedang. Tak selang lama kemudian, pedang itu pun lalu dicabut dan pedang itu pun menebas pintu di hadapannya Ahlong, hingga membuat pintu besi itu hancur berkeping-keping. Dan mulai terlihat siapa sosok si pengguna pedang. Ternyata orang itu adalah seseorang yang memiliki julukan Sword King, berada di rank C dan memiliki skill yang berada di rank S. Dan dirinya juga mengaku berada di urutan ke-8 dari ke-12 pengguna skill rank S yang berada di organisasi tersebut. Sword King menganggap bahwa pengkhianat haruslah mati, sedangkan Ahlong yang telah terkena dengan telak tusukan darinya. Dirinya pun tak memperkirakan bahwa pengguna kemampuan rank S ternyata juga akan muncul. "Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak sedikit pun. Dengan begitu, aku dapat membunuhmu dengan sedikit rasa sakit." "Maaf, aku masih belum boleh mati. Entah apapun yang terjadi, aku harus membawa Xinyu dan meninggalkan tempat ini hari ini juga." "Kelihatannya kau sangatlah percaya diri, meskipun ini terlihat mengejekmu. Hanya saja, untuk menghadapimu itu tak perlu bagiku untuk menggunakan kekuatanku." Ahlong yang tak terima dengan lawannya yang menganggap rendah dirinya. Sebuah tebasan bertubi-tubi dari lawan lalu menebas tubuh Ahlong. Melihat Ahlong yang tak mampu berkutik oleh serangan tersebut, "Hentikan!" ucap Xinyu sembari mengeluarkan kemampuannya. Sebuah serangan es lalu Xinyu arahkan kepada musuh. Namun Sword King yang menganggap remeh serangan tersebut. Dirinya pun dapat dengan mudah menghancurkan serangannya Xinyu, yang juga membuat Xinyu terkena efek serangan tersebut. "Aku akan memberikan kesempatan lain padamu. Akankah kau bergabung dengan Skynet?" "Saat ini aku tak mau. Kedepannya aku juga tak akan mau. Bahkan sekalipun aku harus mati, aku tak akan mau bergabung dengan kalian. Organisasi yang tidak berperi kemanusiaan," jawab Xinyu dengan tegas. Sword King yang kini juga menganggap bahwa Xinyu adalah seorang pengkhianat, jadi ia juga harus mati. Dirinya pun lalu menebaskan pedangnya ke arah Xinyu. Namun tiba-tiba pedangnya lalu ditahan oleh Ahlong menggunakan tangan kosongnya. Sword King yang cukup terkejut dengan hal itu.
ternyata di sampingnya sudah ada Ahlong dengan api membara di sekujur tubuhnya. "Nyala! Menyingkirlah dari sisinya!" Sebuah pukulan dari Ahlong lalu coba dihalaunya dengan pedangnya. Dan ternyata Sword King berhasil dipukul mundur oleh serangan tersebut. Api ini benar-benar tidak normal. Apakah dia membakar tubuhnya? Tidak. Orang standar ini telah membakar kekuatan kehidupannya, pikir Sword King yang menyadari apa yang telah dilakukan oleh Ahlong demi meningkatkan kekuatannya itu. Kini api mulai membara di area tersebut. Dengan apinya Ahlong yang lalu berputar memutari lawannya. Sword King pun berkata bahwa Ahlong mungkin hanya akan terbakar menjadi abu dalam waktu dekat. Dan sampai saat itu terjadi, dirinya pun mengatakan bahwa ia akan bermain-main sebentar dengan Ahlong. "Xingyu, dengan keadaanku saat ini, aku bukanlah tandingan bagi dirinya. Aku tak bisa menerobosnya dari depan. Aku akan menahannya. Cepat, larilah!" Sontak Xingyu terkejut dengan perintahnya Ahlong. Dan Ahlong pun lalu menambahkan bahwa harapan yang mereka miliki saat ini adalah menunggu datangnya Duan Fei. Jika dia berhasil mencapai tempat itu, maka Xingyu akan selamat. Dan dalam periode itu, Ahlong akan mencoba untuk menahan lawannya. Sword King yang lalu mulai maju untuk menyerang. "Tolonglah rawat anggota keluargaku." Di saat Ahlong sudah benar-benar ragu akan kemampuannya, tiba-tiba muncul es di dekat posisinya Sword King berada. Dan dinding es yang besar pun lalu membekukan tubuhnya Sword King. Xingyu, seorang F-rank dengan kemampuan rank S Absolute Zero, lalu mengatakan, "Ucapanmu itu, katakan saja sendiri pada kakakku. Jika aku melarikan diri sendiri, aku juga tak akan memiliki muka untuk menemui kakak." Ucap Xingyu yang dalam waktu bersamaan terlihat Duan Fei telah menyelesaikan misinya dan sedang melesat menuju ke tempatnya Ahlong berada. "Xingyu, apa tubuhmu baik-baik saja?" tanya Ahlong. "Ya, aku baik-baik saja. Efek obat-obatannya telah sepenuhnya menghilang. Jadi jangan khawatir," jawab Xingyu. "Baguslah, kita akan bekerja sama, menahan lebih banyak waktu dan menunggu Duan Fei." "Baiklah," jawab Xingyu mengiyakan ajakan Ahlong. "Duan Fei, kalian terlihat sepertinya sedang menunggu bala bantuan. Candaan macam apa itu? Tak peduli siapa yang akan datang, Skynet tetaplah yang terkuat," ucap Sword King sembari mencoba menghancurkan dinding es yang menyelimutinya. Sontak Ahlong pun terheran-heran dikarenakan dirinya merasa bahwa kekuatannya Sword King kini semakin meningkat. "Sepertinya aku telah meremehkan kalian. Aku tak pernah menduga bahwa kalian mampu memaksaku menggunakan kemampuanku," ucap Sword King yang kini telah mengaktifkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu kemampuan Blade dengan tingkat S. Dapat membuat beberapa pedang tajam dari beberapa anggota tubuhnya. Ahlong sangatlah terkejut melihat kekuatan yang sebenarnya dari lawan, dikarenakan di setiap pedang yang muncul di tubuhnya itu semua dipenuhi oleh perasaan yang mematikan. Bahkan jika Xingyu mampu memulihkan energinya Ahlong, namun tetap saja Xingyu masihlah berada di rank F dan tubuh Ahlong sendiri sudah mencapai batasnya. Jadi yang ia bisa lakukan kini hanya berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu. Sudah tak ada lagi waktu untuknya berpikir istirahat. Dirinya harus melakukan apapun yang bisa ia lakukan. Tabrakan antara kedua serangan kuat di antara keduanya pun terjadi. Ahlong dengan kekuatan badai apinya dan Sword King dengan skill pedangnya membuat pertarungan di antara keduanya menjadi sangat sengit dan intens. Sword King yang dalam duel tersebut merasa jauh lebih unggul daripada Ahlong. Dalam pertarungannya dirinya juga sembari mengatakan, "Bergabung dengan Skynet adalah suatu hal membanggakan yang bisa kalian lakukan. Kekuatan terkuat dunia semua berkumpul di sini. Jadi, kalian yang memanggil bala bantuan, bagiku itu hanya akan seperti membunuh satu ekor semut tambahan." "Tutup mulutmu! Duan Fei tak akan kalah dari orang sepertimu." Terlihat Ahlong tak mampu bertahan lebih lama lagi karena sudah hampir seluruh kulitnya kini hangus terbakar. Dan Sword King yang melihat pergerakan Ahlong semakin melambat, dirinya pun tersadar bahwa Ahlong sudah mencapai batasnya. Pundak Ahlong pun lalu terkena tusukan pedangnya lawan. "Ini sudah waktunya untuk mengakhirimu.
ucap Sword King sembari berjalan menghampiri Ahlong yang sudah tak berdaya. "Jangan lupa, kami ada berdua." Ucapan Ahlong itu sontak membuat Sword King cukup terkejut, dikarenakan Sinyu kini telah siap dengan skillnya. Dengan bongkahan es yang sudah siap di sekitarnya Sinyu, bongkahan es tersebut pun lalu ia tembakkan ke arah Sword King. Namun ternyata perjuangan yang tak berguna. Ini semua takkan mampu untuk merubah apapun. Ternyata serangan Sinyu dapat dengan mudah dipatahkan. Di sisi lain, dengan segenap sisa kekuatannya, Ahlong berusaha mengeluarkan skill apinya yang lalu ditujukan pada bongkahan es yang dilancarkan Sinyu. Pertemuan antara api dengan es lalu menimbulkan kabut uap yang sangat pekat yang juga telah menghalangi pandangannya Sword King. "Sinyu, kita akan lari sekarang," ajak Ahlong. Dan mereka berdua berusaha untuk lari secepat mungkin dari Sword King. "Kakak Long, lukamu." Ini baik-baik saja. Sekarang bukanlah waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu." Di depan jalur pelarian mereka berdua, sudah ada gerombolan pasukan Skynet yang telah siap menghadang. "Enyahlah!" Ahlong pun lalu meledakkan mereka semua. Namun setelahnya, Ahlong yang benar-benar sudah mencapai batasnya, dirinya kini mulai terjatuh tak bertenaga. "Aku benar-benar tak mengerti mengapa kalian berusaha sungguh keras, meskipun mengetahui bahwa semua hanyalah sia-sia," ucap Sword King yang kini sudah berada tepat di belakangnya mereka. "Jangan kau mendekat," ucap Sinyu sembari memberikan upaya perlawanan sia-sianya. "Apa kau ingin mati? Kalau begitu, aku akan mengakhirimu terlebih dahulu," ucap Sword King yang lalu membuat Sinyu yang tak mampu melawan itu kini hanya bisa terdiam. Dan Sinyu, cepat lari. Larilah dengan seluruh kekuatanmu. Bertahanlah. Kau haruslah bertahan hidup. Duan Fei pasti akan datang untuk melindungimu. Aku tak mampu melarikan diri. Maafkan aku, Sinyu." Tidak, Kakak Long, kau harus bisa bertahan. Kakak sebentar lagi pasti akan datang. Aku akan menahannya. Kamu cepatlah lari." Ahlong yang mencoba menahan pedang yang tertancap di tubuhnya supaya tak dapat ditarik lagi. Hal tersisa yang bisa ia pikirkan saat ini hanyalah rekan-rekannya, yaitu Xiao Yun, Haitao, Ah Ming, dan Jin Gang. Dirinya meminta maaf kepada mereka karena ia akan pergi lebih dahulu. Dan juga satu hal yang ia sayangkan, bahwa sebelum ia pergi ke tempat itu, ia tak bisa meminum minuman yang ia sukai. "Usaha yang sia-sia, matilah!" Tiba-tiba terjadi hal mengejutkan di tempat mereka berada. Nampak sepasang kaki dalam mode bayangan. Sinyu yang sangatlah terkejut dengan sosok yang baru saja muncul. "Kakak!" Yang ternyata itu adalah Duan Fei yang telah melepaskan tusukan pada tubuh Ahlong dan juga menahan serangannya Sword King. Dan bersambung. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Sama, Mimin juga penasaran bosku. Jadi sama-sama kita tunggu perilisannya lagi ya. Nanti kalau sudah ada lanjutannya lagi, pasti langsung Mimin up. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya.